Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-6 untuk mata kuliah Bahasa Pemrograman 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai lambda. Kalau kita ingat di pertemuan sebelumnya, Kotlin function itu ada banyak sekali cabangnya. Yang pertama ada user define, ada function scope, ada notation, generic function, high order function, inline function, dan coroutine. Pada pertemuan kali ini kita akan spesifik membahas mengenai high order function, yaitu ada function type, lambda expression, dan scope function. Kemudian untuk perbedaan fungsi biasa dengan lambda, kita bisa melihat di sintak di bawah ini. Yang atas adalah fungsi reguler atau biasa, kemudian yang bawah adalah lambda. Kedua fungsi ini memiliki nama yang sama, parameter yang sama, return type yang sama, dan function body yang sama. Semuanya sama, hanya beda penulisannya saja. Ketika kita menuliskan dengan fungsi reguler atau biasa, caranya seperti ini, funadd, kemudian di sini ada buka kurung, tutup kurung, di dalamnya adalah parameter, kemudian ada return type-nya, dan kemudian untuk function body itu diwadahi dengan kurung kurawal. Sedangkan untuk fungsi dengan lambda atau lambda expression, penulisannya seperti ini. Val atau var ya, kemudian diikuti dengan nama fungsinya, kemudian diikuti dengan tipe data dari nama fungsi ini. Nah, dari tipe data ini kita bisa melihat bahwasannya fungsi ini membutuhkan dua input yang berupa integer, kemudian outputnya ada satu, yaitu tipenya adalah integer. Kemudian untuk parameternya dan function body-nya itu masuk ke dalam kurung kurawa. Ini buka kurawa, tutup kurawa. Kemudian parameternya ada di depan. Nah, kemudian parameter dan function body dipisahkan dengan tanda ini. Oke. Kemudian untuk higher order function sendiri itu akan kita bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah function types, yang kedua adalah lambda expression, kemudian yang ketiga adalah scope function. Untuk function types dari high order function yaitu ada common type, ada yang with receiver, ada yang arguments, kemudian nanti ada callable reference, dan yang terakhir adalah type alias. Untuk mempraktekannya kita langsung saja membuka aplikasi IntelliJ IDEA, klik new project, kemudian ini pilih Kotlin JVM, klik next. Kemudian kita beri nama projectnya dengan lambda. Untuk aktivitas koordinatnya ini kita sesuaikan seperti biasa. Kemudian kita klik finish. Tunggu sampai proses Gradle build-nya selesai. Mungkin akan membutuhkan beberapa waktu. Kemudian selanjutnya kita klik src main Kotlin, kita klik kanan new Kotlin class atau file. Kita beri nama function type, kemudian dia adalah file. Kemudian kita buat fungsi utamanya fun main seperti ini. Biasanya ketika kita membuat variabel, kita mulai dengan val atau var ya. Kemudian nama variabelnya dimulai dengan huruf kecil, kemudian baru tipe datanya dimulai dengan huruf besar. Kemudian contoh yang lain adalah val usia, tipe datanya adalah integer. Nah, bagaimana kalau kita akan membuat sebuah variabel yang tipe datanya adalah fungsi? Nah, caranya adalah val tambah ini adalah nama variabelnya, tipe datanya fungsi. Fungsi ini membutuhkan dua input, yaitu yang pertama adalah integer, yang kedua adalah integer. Output dari fungsi ini adalah integer. Contoh yang lain, cetak. Cetak ini dia inputnya adalah string, kemudian tidak memiliki output, tapi tetap harus kita tulis, yaitu unit.
contoh yang ketiga, kita tidak ada input, tidak ada output. Misalkan jalan. Karena tidak ada input, maka cukup kita tulis buka tutup kurung saja. Kemudian outputnya wajib ditulis, yaitu unit. Nah, inilah cara penulisan variabel di dalam Kotlin. Nah, untuk yang dua di atas ini ya variabel biasa. Kemudian yang tiga di bawah ini adalah function type. Nah, ini adalah common type. Nah, di sini tambah ini juga sebuah variabel, tapi variabel ini memiliki tipe data fungsi yang membutuhkan dua input dan satu output berupa integer. Kemudian cetak ini adalah variabel yang tipe datanya fungsi, inputnya string, outputnya adalah unit. Jalan ini adalah variabel, tipe datanya adalah fungsi, tanpa input, dan tidak ada outputnya. Di sini ditulis dengan unit. Kemudian selanjutnya adalah function type with receiver. Untuk penulisannya adalah sini file, misalkan add. Untuk receivernya adalah integer. Kemudian untuk parameter pertama adalah integer. Outputnya sendiri yaitu adalah integer. Nah, ini adalah function type with receiver. Pada intinya, kalau kita lihat, ini hampir mirip dengan extension function. Di sini ada receivernya atau tipe data yang mau di-extend. Kemudian di sini adalah nama fungsinya. Untuk selanjutnya adalah function type dengan menggunakan argumen. Ketika kita membuat sebuah fungsi di dalam bahasa Kotlin, misalkan di sini fungsinya adalah download. Kemudian parameter pertama adalah URL. Tipe datanya adalah string. Kemudian parameter kedua adalah sebuah callback. Kemudian tipe dari callback ini sendiri adalah sebuah fungsi dengan inputnya yaitu string. Kemudian untuk outputnya adalah unit. Nah, ini maksudnya contohnya adalah ketika kita lakukan download terhadap suatu file dari URL tertentu, ketika proses downloadnya mungkin membutuhkan waktu beberapa saat. Setelah sekian detik downloadnya selesai, maka nanti callback-nya ini akan dipanggil. Nah, sehingga parameter pertama adalah URL, parameter kedua adalah callback. Nah, inilah contoh lambda argumen. Kita bisa memberikan argumen terhadap fungsi yang tipenya adalah lambda. Seperti ini. Nah, kemudian cara memanggilnya sendiri ada dua cara. Cara yang pertama kita bisa menggunakan callable reference. Jadi kita buat fungsi lagi, misalkan fun on completed. Kemudian di sini data, tipenya adalah string. Seperti ini ya, kita buat fungsi. Nah, kita bisa memanggil download ini yang pertama dengan cara download. Di sini misalkan https com.ac.id file.jpg, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian parameter yang kedua itu bisa kita panggil onCompleted ini. Nah, caranya seperti ini, onCompleted. Ini adalah callable reference. Jadi download ini parameter pertama URL, parameter kedua adalah sebuah fungsi, dan fungsi yang dimaksud ini adalah onCompleted. Jadi nanti akan memanggil fungsi ini. Kemudian cara yang kedua, kita bisa membypass lambda argumen di sini. Jadi misalkan ini saya copy, kemudian kita bypass lambda argumen.
Caranya seperti ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya dari respon dari proses download itu. Dan di sini tipe nama variabelnya adalah it. Jadi kalau misalkan kita cetak print ln it, nah, maka di sini akan muncul data tersebut setelah downloadnya berhasil. Nah, ketika kita menggunakan lambda di parameter terakhir, maka sebenarnya kita bisa memanggil dengan cara yang lebih elegan, yaitu lambdanya kita keluarkan dari dalam kurung, sehingga hasilnya seperti ini. Ketiga fungsi ini berjalan dengan cara yang sama, hanya beda penulisan saja. Yang pertama adalah callable friends, yang kedua menggunakan lambda, tapi lambdanya di dalam kurung. Kemudian yang ketiga menggunakan lambda juga, tapi lambdanya berada di luar kurung. Ini semuanya adalah proses pemanggilan fungsi. Kemudian selanjutnya adalah function type untuk membuat type alias. Jadi kalau kita perhatikan di atas ini ada tambah, ada cetak. Ini terlalu panjang ya untuk tipe datanya. Kita bisa persingkat ini. Nah, misalkan di sini string unit ini bisa kita buat type alias. Nah, misalkan type alias input string misalkan. Nah, kemudian ini sama dengan kita paste seperti ini. Nah, jadi input string itu sebagai alias dari penulisan ini. Sehingga kalau ini kita copy, kita ganti yang di bagian cetak ini, kita paste. Nah, maka ini bisa bekerja. Ini sama saja sebenarnya. Nah, hanya ini dipersimpel menjadi sebuah string. Yang selanjutnya adalah lambda expression. Ketika kita menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, ada 4 hal yang harus dipahami mengenai lambda expression. Yang pertama adalah return, yang kedua adalah parameters, yang ketiga adalah anonymous function, yang keempat adalah invocation atau pemanggilan. Untuk return sendiri, Kotlin menggunakan type inference. Untuk memperhatikannya, kita buka kembali di IntelliJ IDEA. Kita buat file baru, klik kanan, new Kotlin class atau file, kemudian kita beri nama lambda expressions. Ini adalah sebuah file. Kemudian kita buat fungsi main-nya, fun main, seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah fungsi dengan lambda, misalkan seperti ini, kurang, kita langsung menggunakan lambda di sini. Nah, kurang ini membutuhkan 2 parameter. Kita buat A sebagai integer, kemudian B sebagai integer. Nah, kemudian kita tambahkan simbol ini untuk memisahkan antara parameter dan body fungsi. Kemudian di sini saya akan membuat variabel C, yaitu sama dengan A tambah B. Kemudian setelah itu saya akan membuat sebuah string di akhir. Kemudian saya tulis di situ C, yaitu sama dengan A plus B. Nah, baris terakhir dari lambda expression ini akan dijadikan menjadi return. Jadi kalau kita misalkan mau memanggil file hasil sama dengan kita panggil fungsi kurang ya, misalkan 5 dan 8. Nah, kemudian kita cetak hasilnya, print ln hasil. Kemudian kita lihat hasil ini tipe datanya apa, hasil
D2 kelas Java, klik name, kemudian ini kita running. Nah, nanti akan terlihat di sini bahwasannya hasil ini tipe datanya adalah string, Java lang string. Nah, dari mana Kotlin tahu kalau kurang ini outputnya adalah string? Yaitu dari baris terakhir dari lambda expressionnya ini. Maka baris terakhir inilah yang menentukan tipe output dari fungsi kurang yang ada di sini. Itulah yang dimaksud dengan type inference. Dengan fungsi kurang ini, dia dapat menginference atau menebak bahwasannya output dari fungsi ini adalah string. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan function type-nya. Seperti di sebelumnya, di sini kita harus ketikkan function type-nya. Menggunakan type inference, kita tidak perlu lagi menuliskan function type-nya. Kemudian untuk parameter di lambda expression itu ada 3. Yang pertama adalah this, yang kedua ada it, dan it ini bisa diganti dengan name parameter. Kemudian jika kita tidak menggunakannya, kita bisa menggantikannya dengan underscore. Sebagai contoh, di sini kita akan membuat sebuah lambda expression. Misalkan di sini adalah bagi. Kemudian untuk tipenya yaitu inputnya adalah integer. Kemudian untuk outputnya adalah integer juga. Nah, seperti ini. Nah, ketika seperti ini, it ini adalah mewakili input. Jadi secara default sebenarnya yang digunakan sebagai parameter adalah it. Jadi misalkan di sini print ln it. Kemudian di sini saya kasih angka 0 karena return-nya ini adalah integer. Nah, kalau ini kita panggil, misalkan print atau langsung saja ya, bagi angka 50 misalkan. Terus ini kita running, maka nanti println ini akan dipanggil dan kemudian di outputnya seharusnya akan muncul angka 50 ini. Nah, apakah it ini bisa kita ganti? Jawabannya bisa. Caranya misalkan di sini diganti menjadi angka. Nah, tapi angka ini harus kita tentukan tipe datanya, yaitu integer. Kemudian kita pisahkan dengan tanda ini. Nah, sekarang it sudah tidak ada lagi. Sekarang dia harus diubah menjadi angka. Nah, jadi secara default adalah it. Ini kalau kita running kembali, harusnya hasilnya tetaplah sama, yaitu 50. Nah, kalau ada lebih dari 2 parameter, misalkan di sini ada lagi parameter yang kedua adalah int juga. Nah, di sini tentunya akan error karena baru satu yang kita tentukan. Nah, untuk parameter yang kedua, kita bisa gunakan underscore. Nah, di underscore itu dipakai apabila parameter tersebut tidak digunakan di dalam body fungsinya. Jika parameter pertama ini kita ubah juga menjadi underscore seperti ini, nah, maka di sini akan error karena sudah tidak ada. Kalau ini kita ganti dengan underscore sekalipun, nah, ini juga error. Jadi, kalau kita isi dengan underscore, kita tidak bisa mengakses parameternya. Namun di bawah ini ada error juga. Kenapa? Karena lambda expression ini membutuhkan 2 buah input, sementara kita hanya input 1 saja. Jadi di sini harus kita tambahkan misalkan 20. Nah, di sini kita tidak bisa mengakses parameternya, hanya kita bisa isi dengan data. Ini kalau kita running, berarti munculnya adalah angka 90 di sini. Kemudian khusus untuk this itu tidak bisa selalu dipanggil di dalam lambda expression. Kalau misalkan di sini saya panggil this, ini tidak ada. Hanya di lambda expression dengan tipe tertentu saja. Misalkan yang dengan tipe lambda receiver. Kita buat sebuah fungsi.
kita beri nama kali, kemudian receiver-nya adalah integer, kemudian parameter pertama adalah integer. Return dari kali ini yaitu integer juga. Nah, untuk codingnya kurang lebih, untuk body fungsinya kita akan print ln this, kemudian kita juga akan print ln it. Mau di sini ada error, kenapa? Karena return terakhirnya harus integer. Sementara print ln ini returnnya adalah unit. Maka saya tambahkan angka 0 saja sebagai return. Nah, kalau kita running di sini, kita panggil menggunakan extension 9 misalkan ya, kali 10. Nah, kalau kita running ini 9 kali 10 nanti akan muncul angka 9. Jadi print ln di sini mencetak angka 9, print ln it ini mencetak angka 10. Nah, kalau misalkan di sini this saya kalikan dengan it, kemudian kita cetak hasilnya seperti ini. Kita lihat ketika kita running kembali, maka hasilnya menjadi seperti ini, 90. Karena this ini adalah 9, it ini adalah 10, 9 kali 10 nilainya adalah 90. Kemudian selanjutnya adalah anonymous function. Anonymous function adalah sebuah fungsi yang tidak memiliki nama. Jadi misalkan di sini kita membuat sebuah fungsi baru, misalkan file hitung, kemudian dia adalah sebuah anonymous function. Nah, misalkan di sini parameter pertama adalah A dengan tipe datanya adalah integer, kemudian untuk outputnya adalah A kali 2. Nah, jadi untuk menggunakan anonymous function ini kita akan mencetak print ln, kita coba panggil fungsi hitung, kemudian di dalamnya kita beri parameter misalkan 120. Nah, kemudian setelah itu kita running. Dan di sini hasilnya adalah 240. Nah, sebenarnya sama dengan fungsi yang reguler, bedanya anonymous function ini tidak memiliki nama fungsi. Nah, kalau hitung ini adalah nama variabelnya, bukan nama fungsinya. Yang terakhir adalah invocation. Bagaimana memanggil fungsi yang telah dibuat dengan cara lambda expression. Sebenarnya kita sudah melakukan pemanggilan dari beberapa yang sudah kita buat, contohnya seperti di sini kurang, kemudian di sini ada bagi, di sini ada kali, dan ada hitung di bawah ini. Nah, namun sebenarnya ada cara yang lain untuk memanggil fungsi-fungsi tersebut. Nah, contohnya di sini kita akan membuat variabel baru. Misalkan di sini x sama dengan kita gunakan fungsi hitung. Nah, di hitung ini kalau kita titik ada fungsi invoke. Nah, invoke ini untuk parameternya itu sama dengan fungsi itu sendiri. Misalkan di sini saya isi angka 70. Nah, ini sebenarnya sama saja dengan hitung 70. Sama. Nah, kalau ini kita running, kita lihat hasilnya print ln x, kemudian kita running. Nah, nanti hasilnya tentunya di sini adalah 140. Karena ini 70 kali 2. Nah, itulah invocation menggunakan lambda expression di dalam bahasa Kotlin. Selanjutnya adalah scope function. Ini adalah bagian terakhir dari higher order function. Di dalam scope function ini terbagi menjadi dua, ada expression, ada extension. Untuk expression itu bisa menggunakan with, t, atau yang kedua menggunakan run. Sedangkan untuk extension itu ada let, ada also, apply, dan run. Untuk
penggunaan masing-masing ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Sebenarnya beberapa scope function tadi, ada 6 ya, itu seperti ketika kita mau memasak, bisa menggunakan beberapa alat. Mungkin alat ini secara fungsi semuanya sama, bedanya tidak terlalu signifikan. Namun ketika kita memasak dengan menggunakan alat yang tepat, maka tentunya akan berpengaruh pada efektivitas maupun keberhasilan. Langsung saja dari 6 contoh ini kita akan mencoba satu persatu. Untuk selanjutnya adalah scope function. Kita akan coba praktekkan. Di sini Kotlin, klik kanan, new Kotlin class atau file, kita beri nama scope functions. Kemudian tipenya adalah file. Kita buat fungsi fun main seperti ini. Nah, biasanya ketika kita membuat sebuah variabel, misalkan file nama sama dengan Afrik Aminuddin. Ketika kita ingin mengambil panjangnya, kita biasa menggunakan println kemudian nama titik length. Untuk mengambil karakter pertama, kita gunakan print lagi nama di sini first ini ya. Untuk mengambil huruf terakhir, println nama titik last. Ini kalau kita running, harusnya munculnya jumlah karakternya. Ini 15, huruf pertama A, huruf terakhir adalah N. Nah, di sini ada sesuatu yang repeating atau yang berulang. Contohnya ini nama titik length, ini nama titik first, nama titik last. Nah, sebenarnya ada solusi yang lain, kita bisa menggunakan with nama seperti ini. Nah, kemudian untuk mendapatkan length, first, dan last, kita bisa langsung panggil. Contohnya di sini length. Nah, kemudian untuk mendapatkan first, nah ini juga bisa kita panggil. Akan adalah first. Kemudian di sini untuk yang ketiga yaitu kita akan memanggil last. Nah, kalau kita running, nah, maka nilainya ini ya sama ya. Nah, berarti dengan scope function seperti ini, with seperti ini, akan lebih mempersimpel kodenya. Kita cukup menuliskan nama properti ataupun metodenya saja. Kita tidak perlu menulis lagi nama variabelnya satu persatu seperti ini. Nah, kemudian selain with, kita juga bisa menggunakan yang lain, scope function juga. Contohnya kita bisa menggunakan apply. Untuk apply sendiri, kita akan membuat variabel baru. Misalkan di situ untuk memberikan data berupa dosen misalkan, ya. Tipe datanya adalah string dan dia bisa saja null. Saya isi untuk pertama adalah data null. Nah, kita bisa menggunakan apply. Dosen titik apply seperti ini. Nah, di apply ini hampir sama, kita bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada di sini. Misalkan print ln length-nya. Oke. Kemudian selanjutnya misalkan print ln first. Nah, di sini error. Kenapa error? Karena dosen ini nilai datanya adalah null. Artinya bisa null, bisa tidak. Jadi misalkan di sini filenya kita ganti dari var ya, kemudian dosennya kita isi data dengan yang baru seperti ini. Nah, ini
tidak error. Tapi kalau ini tidak ada, ini akan error. Nah, kalau semua data ini kita ambil dari internet, kita tidak bisa memastikan data itu tidak null. Sehingga biasanya tipe data dari internet itu selalu ada tanda tanyanya, karena dia bisa nullable. Nah, oleh karena itu, dengan menggunakan apply, kita akan lebih dipermudah. Caranya kita tinggal menambahkan tanda tanya seperti ini. Nah, jadi kalau ini saya komen, nah ini akan jalan dengan baik codingnya. Jadi kalau misalkan ini kita running, nah karena ini sudah dicek apakah data itu null atau tidak, maka ketika dicetak ini tidak terjadi error. Namun seumpama ini tidak dicek, kemudian seumpama ini dipaksa dijalankan, nah ini pastinya akan terjadi error. Jadi dengan menggunakan extension function, yaitu ada 4 ya, apply, also, run, dan let, kita akan diberi kemudahan atau diamankan dalam hal pengaksesan suatu variabel. Nah, apalagi kalau variabel tersebut bisa null. Nah, sekarang apakah yang membedakan antara apply, kemudian also, run, dan let? Nah, kita akan coba saja. Kalau apply, kita untuk mengakses data bisa langsung nama variabel atau prototype, property, ataupun nama fungsinya. Nah, kalau kita menggunakan also, seperti ini, also, nah, untuk mengakses properti maupun metodenya, kita harus menggunakan it. Jadi ini saya copy di sini. Ini akan error karena length dan first ini tidak ditemukan. Nah, maka harus menggunakan it.length. Dan yang ini adalah it.first. Jadi it ini adalah mewakili si dosen itu sendiri sebenarnya. Nah, kalau kita running ya hasilnya sama ya. Nah, length-nya adalah 5, kemudian first-nya adalah huruf A. Nah, jadi apply dan also ini prinsipnya sama dari sisi return-nya. Jadi dua-duanya ini mereturn this. Jadi kalau misalkan saya buat variabel di sini, file x sama dengan ini, kemudian di bawah file y sama dengan ini, nah, maka x dan dosen ini sama, dan y dan dosen ini adalah variabel yang sama. Kita bisa cek println apakah x sama dengan z. Nah, ini kalau kita running, ini tentunya akan true. Nah, karena sebenarnya apply dan also ini dia akan mereturn dirinya sendiri. Nah, sedangkan untuk run dan let, dia akan mereturn baris terakhir dari blok lambda tersebut. Nah, run menggunakan this dan let menggunakan it. Nah, kita juga bisa coba praktekkan di sini. Jadi masih di data yang sama, cuma ini kita ganti menjadi w misalkan. Kita menggunakan let. Nah, kemudian karena ini let, berarti it-nya harus dipanggil menggunakan it. Nah, untuk mengaksesnya. First pun juga sama, it.first seperti ini. Nah, sekarang w ini apa tipe datanya? Nah, kita coba cetak println w. Dan setelah di running, hasilnya ternyata kurang lebih seperti ini, Kotlin unit. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mencoba memanggil di data yang sama menggunakan run. Nah,
Kita tinggal copy, kemudian kita paste di bawahnya, kemudian kita beri nama Z, kemudian let-nya kita ganti menjadi run. Karena run itu menggunakan this, maka it-nya akan error. Nah, ketika kita cetak Z, kemudian kita running, apakah hasilnya? Ternyata hasilnya adalah unit. Nah, jadi bedanya let dan run. Let ini menggunakan it, dan run ini menggunakan this untuk mengakses datanya. Nah, ini kita ketik this titik length juga bisa sebenarnya. Nah, jadi sama hasilnya. Nah, sekarang apa yang membedakan antara also dan let? Kemudian apply dengan run. Yang membedakan adalah return-nya. Kalau kita menggunakan apply dan also, return-nya itu adalah dirinya sendiri. Nah, tapi kalau kita menggunakan let dan run, maka return-nya itu adalah baris terakhir. Dalam hal ini adalah print ln. Dan print ln itu tidak memiliki output, atau outputnya adalah unit. Maka ketika kita cetak Z ini ya, nah ini hasilnya adalah unit. Jadi kalau kita misalkan di sini tambahkan angka 0, di file W ini juga nilainya 0. Nah, kalau kita running, nah, maka Z ini nilainya adalah 0. Artinya apa? Baris terakhir ini sebagai return dari run. Dan let pun juga sama. Kemudian yang terakhir, kalau kita lihat di sini ada yang terakhir di sini ya. Ini adalah run. Ini bukan extension, ini merupakan expression. Pada prinsipnya kalau kita ingin merunning sebuah kode secara spesifik, kita bisa menuliskannya di blok run agar kode kita tidak bercampur dengan yang lain. Nah, jadi di sini misalkan kita membuat variabel baru, tadi Z, W, dan Y itu sudah dibuat. Kita buat variabel file Z sama dengan halo. Nah, kemudian kalau kita print Z, kemudian kita running, nah di sini kita bisa melihat halo. Nah, kalau ini masih di dalam run, maka kita bisa membuat variabel Z. Padahal di atas sudah dibuat variabel Z. Tapi kalau ini kita pindahkan keluar, tidak di dalam run, nah, maka ini pasti error. Kenapa? Karena variabel namanya Z ini sudah pernah digunakan sebelumnya. Jadi tidak boleh digunakan lagi. Nah, ini harus kita masukkan ke dalam run. Nah, jadi kalau Anda membuat sebuah coding yang di situ ingin melakukan penjagaan terhadap variabel maupun datanya agar tidak terakses dari luar blok itu, maka gunakanlah run. Nah, pada prinsipnya untuk memilihnya di sini ada flowchart-nya. Apakah menggunakan standard function? Kalau ya, ini jawabannya ada 2. Argumennya pakai this atau it. Nah, kalau this, maka gunakan T apply. T ini adalah tipe datanya. Kemudian, kalau menggunakan it, gunakanlah also. Nah, kalau tidak membutuhkan standard function, nah ini butuh extension function atau tidak. Kalau extension function, maka gunakanlah T run. Kalau menggunakan it, gunakanlah T let. Tapi kalau tidak membutuhkan extension function, maka pilih antara wait dan run. Pakai this untuk mengakses datanya, gunakan wait. Kalau tidak pakai this, maka gunakanlah run. Nah, baik, demikianlah materi pada pertemuan kali ini. Jika Anda mendapatkan ilmu baru, silahkan share, subscribe, like, dan komen. Banyak salah, banyak kurang, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.